Kalau merubah tulisan tangan bisa merubah nasib. Benar nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak itu? Termasuk juga dari per masing-masing huruf. Semakin banyak itu muncul, ciri-ciri tertentu itu muncul, semakin kuat. Hai, saya Tommy. Dan saya Riri, ketemu lagi kita. Benar sekali di Tommy and Riri Show, dan kali ini kami berdua kedatangan psikolog favorit kami. Ya, pernah hadir di Tommy and Riri Show di edisi Lebaran waktu itu. Betul Sekarang sekali. kita sapa lagi Mas Yuda, apa kabar? Hai Tommy, hai Riri. Hai Mas Yuda. Stay sane ya, stay sehat. Karena Oke. karena gini, ada sesuatu yang menarik yang mungkin harus diketahui oleh temannya Tommy dan Riri. Ya. Bahwa Mas Yuda ini memang seorang psikolog, ya, psikolog handal. Tapi tidak semua psikolog itu bisa membaca orang lewat Melalui? tulisan tangan. Oh, Tulisan karena tangan. itu bukannya ada ilmunya lagi ya? Ada, namanya Membaca. grafologi. Bener nggak Mas Yuda? Iya benar. Profesinya adalah grafolog. Oh, Profesinya adalah grafolog. Nah, Oke. kalau grafolog ini, untuk menjadi seorang grafolog, sebenarnya apakah ini diajarkan ketika waktu itu mengambil gelar psikolog? Atau ini tambahan sebenarnya? Sebenarnya tambahan ya. Cuman kalau kita ini bisa siapa aja yang mempelajari sebenarnya ilmu grafologi ini. Hanya aja ketika kalau kita mempelajari ilmu psikologi akan lebih cepat karena basic teorinya semuanya dari psikologi. Oke. Kalau ilmu yang depannya G nih agak-agak suka bikin sakit kepala kayaknya. Geometri, Apa aja, Ri? geografi, Apa? geometri, geografi, geologi. Kali ini ada lagi grafologi. Grafologi. Satu lagi, aduh. Kalau di Inggris ada kan grammar. Aduh. Kalau udah depannya gitu agak pusing, Mas. Jadi kalau misalnya kita bisa dikasih tahu, grafologi itu sebenarnya ilmu tentang tulisan tangan yang bagaimana? Oke, simpelnya adalah ini grafologi itu adalah ilmu di mana kita memahami kepribadian atau membaca kepribadian seseorang berdasarkan dari tulisan tangannya. Jadi di sini kita menganalisa tulisan tangan. Oh gitu. Mas Yuda, oke, Ri, tapi gini Ri, ini ada pertanyaan mungkin ini sedikit bodoh ya. Pertanyaan Tapi titipan zaman nggak? sekarang, nggak, ini pertanyaan diri sendiri nih. Oke. Zaman sekarang Nah. orang udah jarang nulis. Tulis, Orang betul. tuh sekarang rata-rata ngetik Ngetik. gitu kan. Jadi sebenarnya grafologi ini sendiri itu diterapkan saat kapan? Di mana? Karena rata-rata orang Oleh kalau siapa ngirim sesuatu, gitu? iya kan, misalnya berkorespondensi, kemudian mengirim, let's say mau melamar, segala sesuatu itu sekarang diketik. Ketik. Kayak gitu, Iya. Mas. Kalau kita bilang apakah sebenarnya berbeda tulisan tangan misalnya orang yang saat ini sama orang yang zaman dulu gitu, misalnya yang biasa menggunakan tulisan gitu. Iya. Itu juga pasti ada perbedaannya gitu. Ada ciri-ciri tertentu. Tapi sebenarnya grafologi ini ilmu ini kita bisa pakai dimanapun gitu, situasi kapanpun. Karena pasti kita dulu ketika kecil kita belajar calistung kan, baca, tulis, berhitung. Dan basicnya kita juga sudah tahu gitu bagaimana proses menulis. Dan kalau aku pikir sih proses menulis itu adalah proses yang nggak akan pernah lepas meskipun kita sudah menggunakan gadget. Ya. Oke. Mas, jadi gini, ini tuh digunakan di kayak zaman sekarang. Ya. Ilmu grafologi ini digunakan untuk Kapan? apa saja selain untuk mencari pacar mungkin ya. Oh enggak. Setahu aku tuh kalau di film-film luar itu biasanya dilihatnya untuk cari yang psikopat. Udah gitu kalau misalnya kriminologi. Untuk kriminologi, Mas. Kalau selain itu emang ada? Iya. Sebenarnya kalau kita dalami lagi nih Tom sama Riri, ilmu grafologi ini luas. Kita bisa pakai di
pertama yang familiar di perusahaan. Ini bisa kita gunakan untuk hire orang, merekrut, Oke. tepat atau enggak, job fit. Kemudian yang kedua, kalau di perusahaan ini ilmu ini kita juga bisa kita gunakan untuk menentukan apakah orang ini cocok untuk jadi partner kerja kita atau enggak. Gitu. Oh gitu. Menarik. Wah, lucu Bisa tuh. juga gitu. Terus kalau misalnya di relationship, kita juga jadi tahu nih karakter pasangan kita nih, misalnya secara sederhana, dia tipe orang yang feeling atau thinking gitu. Oh, Jadi, dari oke. pasangan kan bisa ketahuan. Bahasa dari bentuk tulisan, dari ada ciri-ciri tertentu sih gitu. Jadi kita juga bisa Oke. mengadjust nih bahasa komunikasi yang enak juga seperti apa. Kemudian ada juga untuk di bidang medis. Itu juga bisa untuk sebagai diagnosa awal sebenarnya apakah ada gangguan tertentu. Itu ada Oh juga. oke. Artinya, gitu. tadi artinya gini, si pasien ya. Jadi si pasien ini ketika dia nulis dilihat apakah dia punya gangguan. Jadi di medis pun digunakan. Medis pun juga digunakan juga. Oke. Soalnya gini Mas Yuda. Iya, Sorry. Soalnya gini tadi Iya. begitu bilang medis, langsung yang di kepala saya adalah bukannya semua tulisan dokter itu jelek ya. Dan Nah. nggak bisa dibaca. Oke. Biar emang nggak bisa dibaca. Iya. Jadi kalau kita bilang di bentuk tulisan, ada namanya tulisan bergalur. Bergalur itu yang ya cenderung kayak benang gitu ya. Kayak Nah, steno gitu ya Mas ya. Oke. Kayak steno. Benar, betul. Dan Oke. sebenarnya jadi yang orang perlu pahami adalah kita harus kalau sebelum menganalisa kita lihat dulu itu kondisinya lagi seperti apa. Apakah kondisi dalam pekerjaan atau tidak. Kalau dokter itu biasanya menuliskan kenapa bergalur bisa jadi pertama karena memang situasinya. Yang kedua agar tidak di copy paste atau diketahui oleh pasiennya. Iya. Ya, betul. Resep kayak gitu. Ya. Dan memang Oke. situasinya ada kode-kode tertentu lah gitu. Dan ini banyak digunakan oleh di zaman sekarang. Ini berarti banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ketika mereka mencari karyawan, Rekrutmen gitu ya. rekrutmen. Karena ini juga menarik ya. Mungkin ada beberapa teman yang berpikir kenapa ya gue disuruh menuliskan sesuatu. Tapi prosesnya sendiri gimana sih Mas? Misalnya nih saya melamar. Terus tiba-tiba ya ketemunya Mas Yuda nih. Mas Yuda ternyata konsultan untuk perusahaan tersebut. Biasanya apa yang saya lakukan Mas supaya perusahaan misalkan ingin membaca lewat tulisan tangan, apakah saya kemudian dikasih secari kertas dan kemudian saya harus menulis? Ya pastilah ya, pasti saya nulis gitu ya. Oke, kalau kita mungkin pernah proses rekrutmen apalagi tes psikologi, kita mungkin pernah kayak tes menggambar ya. Tes menggambar di mana kita diminta untuk menuliskan di secari kertas seperti ini, menggambar di secari kertas pun juga sama prinsipnya ketika di grafologi diminta untuk menuliskan di secari kertas, tuliskan narasi apapun bebas, kemudian kasih tanda tangan, kasih nama. Udah, kita bisa disitulah. mulai analisa. Wow. Iya. Tapi Mas, kalau misalnya dikasih waktu ataupun kesempatan itu kan kita bisa menuliskan yang lebih rapi dan benar ya. Apakah itu langsung bisa melihat karakter seseorang? Karena kalau misalnya yang udah-udah kan kadang-kadang tulisan kita berubah-ubah tergantung timing. Betul. Tergantung Betul, keadaan emosi lagi buru-buru kah atau apa. Itu yang dilihat paling benar ataupun paling tepat mengenai karakter adalah dia menulis pada saat kapan. Tulisan pada saat kapan. Kalau di psikologi, kita sebisa mungkin menjaga agar kondisi orang tersebut tidak merasa tertekan, tidak merasa nyaman. Kenapa? Karena ketika seseorang itu merasa tertekan, ada upaya untuk faking good, mencoba untuk memperbaiki diri. Meskipun sebenarnya di dalam ilmu grafologi kita nggak bisa langsung menjudge seseorang. Kalau di psikologi kita mendiagnosa sesuatu itu kita tidak hanya gunakan satu tools aja, tetapi kita lihat dari tools yang lain. Kemudian kita jadikan satu, kemudian kita lihat nih profilnya seperti apa. Nah, kalau ditanya waktunya yang terbaik adalah ketika seseorang itu merasa nyaman, tidak merasa bahwa dia itu sedang dinilai, kondisi yang atau terbaik. diburu-buru gitu ya. Iya. Tapi kita juga bisa ketika kita menilai kepribadian seseorang atau watak seseorang, kita akan melihat nih konsistensinya kayak gimana, tulisan dari waktu ke waktu itu gimana. Konsistensi. Sebenarnya itu ya.
itu tadi pertanyaan saya sebenarnya Mas, mau nanya soal konsistensi, gimana cara track konsistensi orang itu nulis, karena kan sebenarnya mungkin nggak sama dengan misalnya kita sedikit ngomongin lie detector nih, kan katanya sudah ada beberapa orang yang ahli, jadi ada orang beberapa yang ahli bagaimana mengelabui lie detector. Lie detector dari detak jantung ya. Nah, berarti apakah juga ada orang-orang di sana yang sebenarnya udah jago, istilahnya tadi yang Mas bilang ya, sebenarnya kalau dia tahu, apakah tiba-tiba dia bisa sengaja merubah tulisan contoh kayak Mas Yuda nih, Mas Yuda udah ahli dong, udah tahu apa yang dibaca. Apakah kemudian berpikir, oh kalau tulisan begini kurang bagus nih artinya, kemudian dirubah deh, mari kita merubah gaya tulisan agar personality tampak berbeda. Agar nasib juga ikut berubah gitu. Oke, sebenarnya prinsip yang harus kita pahami dulu di awal adalah tulisan itu tidak bisa kita palsukan. Gitu. Jadi setiap orang pasti punya karakteristik atau keunikan tertentu. Nah, bahkan mungkin kita bilang tulisan tangan ya, sebenarnya yang tepat itu adalah brain writing. Karena semuanya yang mengendalikan itu adalah pikiran kita, otak kita. Ketika tulisan itu bisa berubah ketika otak kita terganggu, entah kita pernah cedera sehingga membuat kita berubah pribadinya seperti itu. Jadi basically sebenarnya tulisan atau ciri khas seseorang itu akan muncul ketika kita lihat dari waktu ke waktu gitu. Terus yang dibilang tadi, apakah mungkin berubah? Mungkin saja berubah. Misalnya situasi yang sangat traumatik sehingga membuat dia yang awalnya jadi tipikalnya terbuka, akhirnya dia sangat mengontrol diri tuh. Itu juga pernah ditemukan juga. Gitu. Tapi ini menarik banget sebenarnya. Mood juga ya. Gimana Tom? Nah gini. Sekarang ya, karena kita selalu tidak memperhatikan tulisan tangan mungkin karena zaman, karena sekarang orang udah ngetik texting, WhatsApp dan lain sebagainya kan. Artinya lucu juga kali ya. Mungkin nggak sih kalau dibuat di luar kebutuhan itu. Misalnya nih, contoh Tommy sama Riri, kalau kami sih berdua memang sudah berteman dari lama ya. Tapi misalnya dua orang baru bertemu terus memutuskan untuk kita buat show bareng yuk. Coba kamu tulis tulisan tanganmu, saya tulis. Terus bisa dicocokin berdasarkan tulisan tangan itu. Bisa, compatibility-nya kita bisa lihat gitu. Cocok nggak nih orangnya tipe pertama gini. Macam-macam sih. Orangnya ini itu tadi orangnya sama-sama ekstrovert nggak? Oh kalau ternyata orangnya cukup introvert, kita harus tahu nih cara komunikasinya. Kalau orang introvert kan kalau lagi ada masalah dia butuh waktu sendiri nih. Sementara kalau orang extrovert dia butuh teman, butuh didengerin, butuh sharing gitu. Itu aja udah bisa berbeda. Tapi benar nggak dari sih tulisan Mas? ini? Sorry. Silakan Ri. Kalau merubah tulisan tangan bisa merubah nasib, benar nggak? Bisa nggak? Mungkin nggak itu? Artinya mungkin lo deh tadi karena dari tulisan tangan kayaknya tuh ada yang sempat saya baca juga bahwa itu menentukan lo karakter lo, apakah lo sangat nggak percaya diri atau gimana. Nah dengan merubah tulisan tangan jadi merubah kebiasaan seperti itu, mungkin nggak? Oke, kalau sebenarnya ada beberapa mitos sih sebenarnya, ini juga suka banget ditanya. Pertama, merubah tulisan tangan, merubah tanda tangan itu mempengaruhi hoki, itu mitos. Ya. Karena itu mitos ya. Benar, balik lagi ke diri kita lagi gitu. Apakah kita tahu kekurangan kelebihan kita bisa manfaatkan nggak gitu. Kemudian tulisan tangan yang ribet kayak mungkin tulisan dokter, hidupnya ruwet, tanda tangannya ribet. Kayak Donald Trump. Itu ruwet, itu juga mitos. Oke. Mas. Kemudian tulisan Nggak, saya mau tanya nih. Sebenarnya yang dibaca dari grafologi ini, berarti dia bisa membaca apa sih? Misalnya, dia pemalas, dia rajin, dia gugupan, dia percaya diri, dia sebenarnya apa aja yang bisa dibaca dari tulisan, Mas Yuda? Kalau di tingkat yang komprehensif lah, tingkatan yang basic, sebenarnya ada 40 tanda yang bisa kita dalami. Tapi secara sederhana, pertama kita bisa memahami orang itu confident sama dirinya dia atau enggak. Confident atau enggak. Produktivitasnya kita juga bisa lihat.
kemudian goals-nya, dorongan motivasinya itu seberapa sih gitu. Kemudian lengkap. kemampuan berpikirnya, apakah dia analitis, apakah dia tipikalnya yang satu persatu gitu, itu juga bisa kemampuan berpikir, kemampuan komunikasi, kemudian yang paling ini adalah first and defense. Jadi kita jadi tahu nih kekurangan kita itu di mana, first kita tuh seperti apa saat situasi tertentu, defense kita gimana. Ini ada kalau banget ya. Itu kan banyak ya, pusing, itu tugasnya psikolog. Kalau misalnya bisa nggak dibagi sama kita yang awam ini, Mas, dari beberapa huruf aja yang maksudnya signifikan. Apakah kalau nulis huruf A atau I-nya misalnya nih ya, huruf I yang pakai love di atas, itu kan itu paling gampang kan sebenarnya ya. Tapi kan ada orang-orang yang seperti itu. Ini tandanya orangnya pasti pakai love. Nanti contoh-contoh ya, contoh-contoh seperti itu ada atau sedikit ada aja. Ada nggak yang paling gampang? Oke, sebelumnya cara kita menganalisa itu ada dua cara ya. Pertama kita lihat kesan umumnya, sama kayak kita ngeliat orang, kita lihat dulu dari penampilan umumnya kayak gimana. Sama satu lagi adalah kita berinteraksi langsung. Intensitasnya gimana. Nah, kalau di grafologi kita lihat kesan umumnya gimana. Termasuk juga dari per masing-masing huruf. Semakin banyak itu muncul, ciri-ciri tertentu itu muncul, semakin kuat. Berarti satu contoh misalnya kayak tadi I titik bulat gitu. Kalau pakai love bisa pakai love, bisa bulat gitu. Iya. Itu disebut juga di grafologi itu disebut juga idiosinkrasi. Jadi dia itu tipikal yang eksentrik lah. Dia mau menunjukkan sesuatu hal yang berbeda. Nah, ini akan menjadi sangat common, akan umum ketika ini ditulis sama anak SMA gitu. Itu ya wajar, mereka sedang pengen nunjukin diri kayak gitu. Tapi biasanya kalau sudah di dewasa, ya itu. Jadi ada sisi di mana dia tuh pengen tampil berbeda, unik. Itu menarik banget. Sebenarnya kita sudah ini kan contoh lah dari huruf itu ya. Berarti bisa kebayang kalau ngasih titiknya seperti itu, bisa jadi dia eksentrik dan lain sebagainya. Kita sudah memberikan beberapa contoh tulisan sebenarnya Mas Yuda ya. Bisa tebak karakternya Mas Yuda sudah menerima belum beberapa contoh tulisan tersebut, Mas? Ada yang ada yang psycho nggak di antara itu, Mas? Ada yang psikopat nggak di antara itu, Mas? Ada psiko nggak? Psiko. Kami mau segera mengenyahkan orang itu soalnya, Mas. Ada yang psikopat. Nggak taunya gue. Ada. So far sih masih aman ya. Maksudnya tidak ada ciri-ciri tertentu yang tendensi ke gangguan-gangguan klinis itu sejauh ini sih tidak. Gangguan jiwa, Mas? Apa? Gangguan klinis nggak ada, gangguan jiwa. Yang terganggu jiwanya ada. Jadi kalau aku lihat di sini yang mana ya? Ini kan ada 5 ya. Ya, ayo coba. Tebak satu-satu aja, Mas. Satu-satu. Oke, yang pertama nih, ini kalau kita lihat kesannya, meskipun ini sebenarnya spesimennya cukup terbatas, jadi mempengaruhi juga validitasnya ya. Akurasinya juga berpengaruh. Cuman kalau secara umum, ini tipikalnya kan tulisannya bulat-bulat. Berarti orangnya bulat. Kesan umumnya adalah dia lebih mengedepankan sisi feeling. Itu kesan lebih kerasa seperti itu. Jadi ya pengaruh juga ketika berkomunikasi sama dia, bahasa-bahasa itu lebih ke bahasa perasaan gitu. Kamu enaknya mana, nyamannya seperti apa kayak gitu. Mas Yuda, kalau zaman sekarang bilangnya anaknya baper nih, Mas. Baperan. Anaknya baperan. Mas Yuda, maaf nih, Ri, kita butuh tahu dulu yang dibaca sama Mas Yuda yang mana. Ya, nanti dilihat. Biar temannya Tommy dan Riri bisa tahu. Berarti ini yang bisa dibacain satu kalimat nggak, Mas Yuda? Yang Mas Yuda baca yang mana nih, Mas? Oke, ini ada dark rose, kopi dark rose. Yang dark rose. Hitam. Mengenai kopi itu ya, yang tulisan mengenai kopi. Itu baperan. Anaknya tuh. Lebih kerasa ngomongnya. Nggak kita aja yang melebih-lebihkan sebenarnya. Lebih ke feeling. Oh ya sebelumnya, sorry sebelumnya.
kita sebagai grafolog ataupun psikolog kita disclaimer dulu nih. Jadi sebenarnya di proses awal sebelum menganalisa kita punya ada ada persetujuan, informed consent. Ya. Jadi di sini udah setuju gitu ya. Udah. Informed consent. Sini semua udah setuju, Mas. Yang baper deh. Udah, itu satu. Berikutnya, Mas. Itu berarti lebih ke feeling ya tadi itu. Anaknya pakai feeling. feeling. Kemudian proses belajarnya dia harus step by step, nggak bisa langsung dikasih oke kerjaan ini, sementara nggak jelas nih kerjaannya harus apa. Begitu. Oh iya. Harus dikasih step by stepnya, harus dikasih yang jelas 1, 2, 3-nya seperti apa. Nggak bisa langsung disuruh menarik. Iya. Oke. Terus apa lagi sih, Mas? Terus ini tulisan selanjutnya atau masih yang ini? Tulisan selanjutnya ya? Kita udah tahu kalau itu berarti baperan. Dah, itu cukup. Kalau yang kedua ini kalau aku lihat yang sangat menonjol adalah tipe yang talkatif, ya. Tipe yang analitis juga, tipe talkatif juga, open minded ya, dia mau belajar dari hal-hal yang baru seperti itu sisi positifnya. Yang cuman mana nih, Yang mana nih, Mas? Apakah grafologi itu gitu? Iya, terusin, Pak. Apakah Ya. Tulisan tangannya bisa melihat karakter tulisannya kan seperti itu. Nah, hal yang harus diimprove adalah attention to detailnya. Melihat perhatian terhadap hal-hal detail, khususnya ketika harus menuntut untuk cepat, dikasih pose kanan seperti itu. Oke. Termasuk juga pengelolaannya sih, pengelolaan tugas yang perlu diimprove. Ini tapi luar biasa loh. Dari tulisan itu ya, Mas? banyak. Iya. Kalau ditekan berat, Tante Ri. Anaknya nggak suka ditekan, Mas, kalau yang nomor 2. Oke, berarti yang kedua tadi sampai bisa melihat, bahkan bisa memberikan masukan ya. Nah, ini oke-nya kayak gini loh. Bahkan dari tulisan yang tadi nih, contoh yang kedua, nanti temannya Tom dan Riri bisa melihat contohnya. Artinya bisa diberitahu nih loh kekurangannya apa, attention to detail, apa yang bisa diperbaiki lah ya istilahnya. Yang bisa improvement juga. Biasanya orang-orang itu bisa kalau salah di Indonesia workshop kayak gitu, orang-orang itu lebih mudah untuk menerima kelebihannya gitu. Cuman ketika mereka mengetahui ternyata saya ada sisi hal yang harus diimprove, itu yang perlu waktu gitu. Itu yang sebenarnya kita perlu, Mas. Saya nggak tahu, kita semua di sini tahu kelebihan kita, tapi kita kan nggak tahu kekurangan kita. Nggak, tapi gini loh, kadang-kadang dia emang pede banget loh, Ri. Emang gue lebih kan? Tapi kan gue nggak tahu kurang gue di mana, harus ada yang kasih tahu, dan harus orangnya untuk kasih tahu. Orang yang profesional. Nah mungkin gini untuk teman Tommy dan Riri, ini menarik. Nanti kalau juga pengen tahu lebih banyak mengenai grafologi ya silahkan ke Mas Yuda. Nanti kan di layar juga bisa ngeliat IG account-nya. Tapi mungkin ada lagi yang menariknya dari contoh-contoh tadi, nggak harus semuanya lah, kasihan juga Ri. Mungkin ada yang bisa dilihat berbeda. Mas, bisa dipelajari nggak ini? Ataupun kalau nggak gini, Mas Yuda, ada kelasnya nggak untuk... Kan ini sebenarnya ilmu juga ya, Tom ya. Kalau misalnya lagi zaman-zaman kayak gini, segala ilmu juga kalau misalnya bisa kita ikutin. Buka kelas nggak, Mas? Kalau misalnya bisa dipelajari dan ini kegunaannya kan ternyata cukup banyak. Ada kelas nggak, Mas? Atau bisa dipelajari nggak ilmu ini? Bisa banget, selama kita punya minat ya. Mau pelajari ini bisa banget dipelajari. Kalau kita bilang di Indonesia sebenarnya ini sudah dipelajari di satu kampus di Bandung, mengasih tutorialnya juga, memberikan pelatihan, itu juga bisa kita ikuti. Mantap. Itu juga termasuk. Aku juga termasuk salah satunya. Iya, maksudnya kan nggak harus kuliah psikologi, nggak harus kuliah psikologi dulu gitu loh maksudnya. Oke. Benar bisa. Ya, kita ilmuin aja, Tom. Ini oke banget. Mungkin nanti besok-besok kalau ada teman Tommy dan Riri tertarik, kita mungkin sama-sama kita datang sama Mas Yuda, kita cari tahu lebih banyak lagi. Ya, tapi sekarang karena waktu juga sudah terbatas, kita harus mengucapkan terima kasih banget untuk Mas Yuda. Terima kasih Yuda. ya. Thank you Riri, thank you. Halo, saya Yuda Heka, saya adalah seorang psikolog dan juga grafolog. Jangan lupa untuk tetap saksikan Tommy and Riri Show.